keuntungan cepat dan iming-iming yang menggiurkan telah membuat judi online kian marak di kalangan masyarakat. Perhatian serius pemerintah dalam pemberantasan penyakit sosial ini makin gencar dilakukan. Pasalnya, tak hanya perputaran uang yang mencapai ratusan triliun rupiah, namun candu judi online ini telah merusak kehidupan. Selain para pelakunya digelandang ke penjara, saudara, ribuan rumah tangga juga akan terdampak mulai dari terlilit utang hingga perceraian. Bahkan tak jarang pula judi online memicu tindakan kriminal. Jangan judi, jangan berjudi. Ya, baru-baru ini kasus kriminal dampak bermain judi online sempat terjadi di Maluku. Seorang oknum pegawai bank nekat membobol uang senilai 1,5 miliar rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan pada Bank Maluku cabang Namlea. Tak langsung menarik seluruhnya, tapi pelaku secara bertahap menguras dana tersebut. Menurut polisi, modus yang dipakai pelaku dengan mengakali sistem perbankan hingga terkesan uang tersebut masih utuh tersimpan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, tersangka mengaku uang hasil curian juga dipakai bermain judi online. Kasus lain yang sebelumnya pernah ramai menjadi sorotan publik adalah seorang poluan yang nekat membakar suaminya sendiri, saudara. Usut punya usut, aksi nekat yang terjadi di asrama Polri Mojokerto pada 8 Juni 2024 dipicu karena judi online. Tersangka membakar suaminya yang juga anggota polisi, saudara, karena merasa jengkel. Uang belanja untuk keperluan keluarga malah digunakan untuk bermain judi online. Mengantisipasi permainan judi online di kalangan polisi yang bisa memicu tindakan nekat, Polres Bengkulu Utara melakukan pemeriksaan ponsel kepada seluruh anggotanya. Satu persatu ponsel milik personel diperiksa mendadak oleh Wakapolres Bengkulu Utara didampingi anggota Propam. Meski tak ditemukan adanya aktivitas yang dilakukan oleh anggota Polres Bengkulu Utara yang mengarah pada permainan judi online, sanksi tegas akan diberikan jika ditemukan anggota Polri bermain judi online. Menyoroti kasus judi online yang sedang marak, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengultimatum anggotanya jika terlibat akan dipecat. Panglima TNI menyatakan tindakan tegas kepada anggotanya dilakukan agar bertobat. Sebelum penegasan Panglima, diberitakan ada oknum anggota TNI di Sulawesi Selatan yang diduga menggelapkan uang lebih dari 800 juta rupiah milik kesatuannya untuk bermain judi online. Pelaku kini sudah dalam pemeriksaan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Antisipasi online gimana Pak? Antisipasinya? Yang jelas kalau yang melanggar saya hukum, ya. Hukuman berat bisa dipecat. Pecat supaya tobat. Di tengah pemberantasan judi online yang telah mengakibatkan banyak korban hingga memicu aksi kejahatan, anggota DPR RI justru diketahui ikut terseret. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mendapatkan sejumlah laporan adanya anggota DPR yang diketahui bermain judi online. Laporan beberapa anggota DPR bermain judi online telah masuk ke MKD DPR RI. Bahkan ada laporan datang dari pihak keluarga langsung. Dan saat ini, Mahkamah Kehormatan Dewan yang menangani kasus tersebut telah memberikan teguran terhadap oknum yang diduga bermain judi online. Bahwa anggota DPR dilarang mengunjungi tempat perjudian. Jadi bermain judi online itu kan sama saja dengan mengunjungi tempat perjudian. Nah, tingkatan penindakan yang kami lakukan adalah mulai dari peringatan, ya, lisan. Kalau terulang kembali maka bisa dengan peringatan tertulis, lalu sanksi yang lebih keras, bahkan bisa diberhentikan, ya, sebagai anggota DPR. Ya. Alhamdulillah dari beberapa kasus yang diberikan peringatan lisan, ya, perbuatan tersebut dihentikan. Fakta mengenai Indonesia darurat judi online adalah adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut data PPATK, saudara, perputaran uang untuk judi online setiap tahun terus meningkat. Pada 2021,
transaksi judi online berkisar 57 triliun. 2022 mencapai 81 triliun. Dan pada tahun 2023, saudara, jumlah transaksi mencapai 397 triliun. Dan pada Januari hingga Maret 2024 atau kuartal pertama, saudara, jika diakumulasi nilainya mencapai 600 triliun rupiah. Dan dari akumulasi transaksi sekitar 600 triliun rupiah, terdapat 3,2 juta orang Indonesia yang menjadi pemain judi online, di mana 80% dari jumlah ini bermain dengan nilai di bawah 100.000 rupiah. Artinya, pemain judi online di Indonesia didominasi oleh masyarakat kelas bawah yang memicu keluarga dari pemain menanggung akibatnya. Harapan dan ilusi menikmati keuntungan dari judi online membuat mereka tercekik akibat uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup malah habis sia-sia. Seperti halnya video satu ini yang pernah viral di media sosial. Aku, kowe wong loro karo anakku iki sing ngoni sapa? Sing ngoni yo aku sing golek kaya kuwi. Alah ngoni ngono apa kene yang golek ngon dhewe kok. Duitmu ndi? Jarene kowe ngeslot latok kaya aku. Nek misale kula niku leren le ngeslot, leren le judi, leren adu jago gak anak bojo kula ajeng mak menapa, Pak? Wong bantuan nggih mboten tau entuk. Napa-napa mboten tau entuk. Kula iso ngene anak bojo kula niku hasile ngoten niku, Pak. Dampak yang sering dirasakan oleh anggota keluarga inilah yang kini menjadi perhatian pemerintah. Menko PMK Muhadjir Effendi yang menjabat Wakil Ketua Satgas Judi Online akan memberi bantuan karena judi online menimbulkan dampak kemiskinan dan psikososial bagi korbannya. Menteri Sosial Tri Risma Hari ini juga menegaskan bahwa korban judi online berhak menerima bansos jika memang terdata sebagai penerima bansos dan masuk kategori keluarga miskin. Pelaku baik itu pemain maupun bandar itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak, dan itulah tugas cyber Satgas penumpasan judi online itu menjadi tugas utama mereka. Nah, siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis. Dan itulah yang nanti akan kita santuni. Ya kan harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya kan nggak bisa. Kan seperti TPPO kami punya. Ada yang kirim surat ke saya. Dia katanya bekas tahanan berkas korban HAM berat gitu. Ya sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat. Ya kan judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Ya kan pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan. Pokoknya miskin gitu kan. Keseriusan pemerintah dalam memberantas judi online telah dilakukan dengan menutup 2,1 juta situs judi online. Pemerintah bahkan akan membentuk Satgas Judi Online untuk mempercepat pemberantasan judi online. Kepada para pemain judi, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa judi bukan hanya pertaruhan uang dan sebuah permainan, namun mempertaruhkan diri dan masa depan keluarga serta anak. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Perkembangan teknologi yang kian pesat justru membuat judi semakin bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas tanpa mengenal batasan usia dan status sosial. Peran pemerintah untuk memblokir seluruh situs judi memang harus gencar dilakukan. Tak terkecuali masyarakat itu sendiri, terutama keluarga dan orang terdekat yang turut mengawasi praktik ini. Jangan sampai karena iming-iming kemenangan yang cepat dan menggiurkan, membuat kita tutup mata terhadap dampak yang akan ditimbulkan.